Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepadanya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Allah SWT menciptakan manusia dan seisinya, baik itu ada tumbuhan, ada hewan, ada yang makhluk yang gaib, malaikat, jin dan sebagainya. Pasti ada tujuannya masing-masing. Termasuk kita manusia, bahwa manusia mempunyai keutamaan atau keunggulan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Tentunya hal ini menjadi kesyukuran tersendiri bagi kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, di mana Allah zat yang telah menciptakan kita semuanya, kita bisa mengabdi kepadanya dengan ketulusan yang tinggi dan memurnikannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana Allah SWT menciptakan kita dan apa tujuannya. Dalam surat At-Tin, Allah SWT menggambarkan kepada kita semuanya bahwa manusia diciptakan berbeda dengan yang lainnya, dan manusia diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi ketika manusia kita sebagai ciptaannya, ayat tersebut tidak hanya menggambarkan bagaimana Allah SWT menciptakan sebaik-baik makhluk saja, sebaik-baik bentuk saja. Dalam ayat berikutnya, kemudian Allah menyampaikan kepada kita semuanya, summa radatnahu asfala safilin. Bentuk yang terbaik, bentuk yang Allah SWT ciptakan kita manusia ini adalah terbaik, sebaik-baik bentuk. Tidak cukup sampai di situ saja. Tetapi kemudian Allah akan menjerumuskan, Allah akan mengkategorikan sebagai bentuk yang tercela manakala kita hanya mengunggulkan fisik saja. Pernah kami menyampaikan bahwa Allah SWT tidak hanya melihat suar kita, hanya bentuk kita, tetapi Allah akan melihat hati kita. Ini pun sebagai konkret gambaran Allah SWT menggambarkan kepada kita semuanya. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, tetapi akan dijerumuskan summa radatnahu asfala safilin, dalam bentuk yang sejelek-jeleknya. Lah, apa yang kemudian menjadikan manusia itu fi ahsani taqwim? Ayat berikutnya masih dalam surat At-Tin ini adalah bagaimana Allah menggambarkan illal ladzina amanu wa amilus shalihah, kecuali orang-orang yang kemudian mau beriman dan beramal soleh. Ini yang kemudian menggabungkan antara suar kita, bentuk yang terbaik itu, dengan kulub kita, dengan hati kita, dengan keimanan dan amal soleh itu sendiri. Maka konsep daripada Allah SWT menciptakan kita semuanya, dalam surat Ad-Dzariyat Allah SWT menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya ini konsep penciptaan kita sebagai manusia. Di samping Allah menciptakan sebaik-baik bentuk, adalah bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ibadah yang kemudian sampaikan kepada kita semuanya, wajibkan kepada kita semuanya, menuntut kita untuk senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbeda dengan hewan, kita berbeda dengan tumbuhan, kita juga berbeda dengan malaikat dan jin yang Allah ciptakan semuanya. Inilah yang kemudian membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya, adalah bagaimana ketika kita tadi dalam surat At-Tin, kita menjadi orang-orang yang beriman, kita akan mengamalkan soleh. Ada korelasi antara surat At-Tin dengan Ad-Dzariyat, sebagaimana bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Ibadah itu adalah iman dan amal soleh itu sendiri. Iman menjadi landasan dalam beraktivitas, dalam beramal soleh. Dan amal soleh ini adalah wujud daripada keimanan kita, wujud daripada kita mempunyai keimanan.
Kita tahu yang namanya iman adalah ada 3 poin, yaitu iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan, dan yang ketiga adalah wa amalu bil arkan. Nah, yang namanya iman itu adalah dikuatkan dalam hati, hatinya meyakini betul. Kemudian yang kedua, dan dilisankan dengan lisannya, diucapkan dengan lisannya, dan yang ketiga adalah wa amalu bil arkan, dan mengamalkan amal-amal soleh ini dalam perbuatannya. Itulah 3 konsep keimanan. Lanjutnya apa yang kemudian kita, supaya tujuan Allah SWT menciptakan kita sebagai sebaik-baik makhluk itu, yang kedua adalah wa amilus sholihah, senantiasa beramal soleh. Ini ya yang kemudian sekali lagi yang membedakan kita dengan hewan. Hewan tidak bisa beramal soleh. Dia hanya melakukan sesuatu dengan instingnya saja, dengan nalurinya saja. Tetapi kita dengan iman bisa membedakan antara baik dan buruk. Dengan iman kita bisa membedakan antara mana yang memberikan manfaat dan maldorotnya. Dengan iman kita bisa melihat mana jalan menuju akhirat, menuju ke surga dan menuju ke neraka. Ini pembedaan antara kita juga dengan tumbuhan. Tumbuhan sifatnya pasif. Tumbuhan hanya menerima apa yang kemudian Allah ciptakan kepada tumbuhan tersebut. Tetapi kita sebagai manusia, kita mempunyai aktivitas, bisa beraktivitas sebanyak-banyaknya. Dan ini pula yang kemudian membedakan antara kita dengan jin. Jin, sebagaimana juga sebenarnya tujuannya kita dengan manusia itu juga sama, untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan ini juga yang membedakan kita dengan para malaikat. Kalau para malaikat tidak mempunyai nafsu, sehingga ketika mereka diperintahkan oleh Allah SWT untuk beribadah terus tanpa kemudian malaikat durhaka kepada Allah SWT. Tetapi kita sebagai manusia, kita punya hawa nafsu, kita punya din, kita punya iman. Ini yang kemudian kadang kita bisa jadi imannya itu kuat sekali, tetapi kadangkala kita imannya lemah. Maka kita berdoa kepada Allah SWT agar tujuan penciptaan kita semuanya sebagai manusia ini bisa terwujud, sehingga iman menjadi landasan dan amal soleh ini sebagai realisasi dalam kehidupan kita keseharian ini. Apalagi kita di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bulan yang penuh kejutan dari Allah SWT. Amal-amal ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Kita semaksimal mungkin supaya kita bisa menjadi orang-orang yang nantinya memang berbeda dengan yang lainnya. Fi ahsani takwim ini, karena kita bisa menjadi orang-orang yang tadi kriterianya itu masuk, kemudian dilandasi dengan iman dan amal soleh. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita lagi di lain kesempatan, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Ila hadza qouli astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.